wabarakatuh. Teruntuk Ibu Hudatul yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam kegiatan acara yang akan saya sampaikan berjudul Penggunaan Gadget Menentukan Karakteristik. Saya selaku penceramah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kegiatan ceramah ini diselenggarakan agar kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mengembangkan pola hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Saat ini kita sudah berada di zaman teknologi yang canggih. Saking canggihnya, teknologi pun menguasai perkembangan zaman. Memang benar, jika hal tersebut menunjukkan sisi positifnya, akan tetapi tanpa kita sadari, sisi negatif yang terdapat dalam teknologi begitu banyak. Salah satunya dengan karakteristik manusia. Sebagai contoh, kehidupan sosial semakin menurun, rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya tradisional milik sendiri, lunturnya nilai-nilai norma kesopanan, dan sebagainya. Menurut pengalaman di lingkungan sekitar saya, banyak sekali anak-anak bahkan orang tua yang terjebak dalam situasi ini. Masalah pertama, banyak sekali anak-anak yang tidak tahu apa itu permainan tradisional, apa itu congklak, apa itu engklek, dan bagaimana cara memainkannya. Dari adanya penggunaan gadget, anak-anak hanya tahu bagaimana memainkan gadgetnya, yang mengakibatkan tanpa adanya interaksi anak dengan anak lainnya. Dapat disimpulkan, terjadi kurangnya interaksi anak membuat anak menjadi generasi muda yang individualisme. Semakin individualisme, rasa cinta terhadap lingkungan sekitar berkurang, karena yang mereka pikirkan hanya untuk kepentingan pribadinya saja dan berujung putusnya hubungan silaturahmi secara masyarakat. Masalah kedua, bahasa dan perilaku yang digunakan oleh masyarakat. Bahasa dan perilaku yang berkembang di Gen Z semakin dikenal oleh masyarakat. Mungkin beberapa daerah masih menggunakan bahasa yang sopan ketika mereka saling berinteraksi. Akan tetapi, persentase yang didapat sangat kecil dibandingkan dengan masyarakat yang sudah tidak memperhatikan bahasa dan perilaku yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, longgue. Penggunaan longgue mungkin sudah hal yang wajar jika digunakan dalam interaksi dengan sebaya. Akan tetapi, apakah wajar jika penggunaan longgue dipakai oleh anak ke orang yang lebih tua? Ke orang tua sendiri misalnya. Bahkan ada saja di mana murid ke gurunya memakai bahasa gaul gue lo. Apakah masih terlihat wajar? Bagaimana dengan letak sopan santun dan tata krama yang dulunya benar-benar dijunjung tinggi dari zaman nenek moyang kita? Interaksi semacam ini membuat tidak ada perbedaan antara orang yang tua dengan yang muda. Tidak ada tata krama yang diterapkan. Bagaimana bisa jika orang tua akan menyalahkan semua hal tersebut kepada anak-anaknya, sedangkan orang tua itu sendiri menggunakan longgue dan perilaku tidak sopan kepada anak-anaknya, bahkan ke orang yang lebih tua. Masalah ketiga, masih berkaitan dengan masalah kedua. Dengan munculnya istilah teman online. Nah, banyak sekali anak-anak, orang tua, muda di luar sana yang memiliki berbagai karakteristik. Penggunaan gadget memang bisa membuat kita berteman dengan orang di luar wilayah kita. Anak-anak pun juga mengatakan bahwa berteman di media sosial lebih menyenangkan, lebih seru, lebih asik. Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan dengan adanya interaksi semacam ini? Tepatnya, kita harus bisa menyaring teman seperti apa yang baik dan yang buruk bagi diri kita. Bahasa dan perilaku masih berkaitan dengan hal ini. Penggunaan bahasa yang kasar dan perilaku yang tidak sopan juga bisa disebabkan dari teman online.
yang kemudian dibawa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadinya penerapan yang salah. Semakin banyaknya kesalahan dalam pergaulan, memicu juga terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, perbuatan asusila, pelecehan seksual, dan bahkan penculikan. Dari ketiga permasalahan tersebut saja sudah menunjukkan bagaimana terbentuknya karakteristik seseorang dari penggunaan gadget. Terus, bagaimana caranya agar kita dapat mengurangi permasalahan tersebut? Jawabannya cukup simpel sebenarnya, yaitu dengan tidak mengutamakan penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, saya akui, hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan, apalagi dengan masa pandemi saat ini. Lantas, selain cara tersebut, apakah masih ada cara lain? Tentu saja ada. Dengan cara memakai penggunaan gadget menjadi hal yang lebih mengarah ke sisi positifnya dan bisa menggunakan seefektif mungkin. Jadi, ibu dan teman-teman sekalian perlu diingat, untuk memperbaiki pola negara Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, itu bertumpu pada diri kita sendiri. Kita yang akan menentukan bagaimana kehidupan dan penerapannya terarah dengan baik dan benar. Untuk itu, diharapkan dengan perkembangan teknologi saat ini, kita harus dapat menggunakan teknologi sebaik mungkin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan dalam penyampaian kalimat yang saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas kehadirannya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.